Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya udah masuk? Masuk, Kak. Sudah, Kak. Udah masuk ya? Sudah, Kak. Oke. Saya dari Laboratorium Fisika Dasar ingin memperagakan praktikum berbasis daring modul pertama voltmeter dan ampermeter. Adapun alat dan perlengkapan yang digunakan pada praktikum kali ini, yang pertama ada voltmeter. Voltmeter di sini untuk mengukur tegangan. Terus yang kedua, di sini ada ampermeter. Ampermeter berfungsi untuk mengukur nilai arus. Terus yang ketiga ada sumber tegangan. Sumber tegangan berfungsi untuk menyuplai tegangan dan dibantu dengan multimeter. Multimeter di sini untuk membantu membaca besar tegangan pada catu daya. Terus yang keempat ada bangku hambatan. Bangku hambatan di sini berfungsi untuk menghambat arus yang mengalir pada rangkaian. Terus yang kelima ada kabel-kabel penghubung sebagai penghubung antar komponen penghantar listrik. Yang keenam ada variabel resistor. Variabel resistor di sini untuk mengkalibrasi voltmeter. Langkah pertama yang dilakukan untuk memulai praktikum kali ini yaitu mencatat tekanan dan suhu ruang. Di sini terlihat tekanan udaranya yaitu 759 mmHg dan suhu ruangannya itu 29 derajat Celcius. Langkah selanjutnya yaitu susun rangkaian seperti pada gambar 3A. Lalu, atur sumber tegangan sehingga didapatkan arus tertentu. Setelah didapatkan arus tertentu, catat penunjukan voltmeter dan ampermeter pada tabel pengamatan. Ulangi langkah percobaan 2 dan 3 untuk beberapa harga kuat arus yang berlainan dan catat pada tabel pengamatan. Susun rangkaian seperti pada gambar 3B untuk langkah yang kelima. Tetapi pada bangku hambatan belum digunakan atau dalam keadaan off. Lalu atur sumber tegangan sehingga didapatkan kuat arus tertentu dan catat penunjukan ampermeter pada tabel pengamatan. Langkah ke-8, hubungkan RB dan catat harga RB pada tabel pengamatan Anda. Dan catat juga penunjukan ampermeter pada tabel pengamatan. Lalu ulangi langkah ke-8 untuk beberapa harga RB yang berlainan. Susun rangkaian seperti pada gambar 4A, lalu atur sumber tegangan untuk mendapatkan kuat arus tertentu dan catat penunjukan voltmeter dan ampermeter pada tabel pengamatan Anda. Lalu ulangi langkah percobaan 11 dan 12 untuk beberapa harga kuat arus yang berlainan dan catat pada tabel pengamatan Anda. Susun rangkaian seperti pada gambar 4B, tetapi bangku hambatan di sini belum digunakan atau dalam keadaan kondisi off. Lalu atur sumber tegangan untuk mendapatkan kuat arus tertentu dan catat penunjukan voltmeter pada tabel pengamatan Anda. Langkah ke-18, hubungkan RB dan catat harga RB pada tabel pengamatan Anda. Dan juga catat penunjukan voltmeter pada tabel pengamatan. Lalu ulangi langkah percobaan 17 untuk beberapa harga RB yang berlainan dan jangan lupa untuk dicatat di tabel pengamatan. Setelah melakukan pengambilan data, maka catat kembali suhu dan tekanan ruang. Di sini terlihat tekanan udaranya yaitu 759 mmHg dan suhu ruangnya 28 derajat Celcius. Setelah dilakukan peragaan praktikum daring, selanjutnya kita akan membahas tentang tugas akhir. Nomor 1 yaitu berapakah hasil tahanan dalam pada gambar 3A dengan rumus R sama dengan Q per I dan nilai V dan I-nya itu bisa dilihat dari tabel pengamatan yang telah diberikan. Lakukan perhitungan ini sebanyak 5 kali sesuai data yang telah diberikan. Untuk yang B, perhitungan tahanan dalam pada gambar 3B dengan rumus R sama dengan I1 min I2 per I2 dikali RB. Dan I1 merupakan I tanpa RB dan I2 merupakan I dengan RB. Nilai dari I1, I2, dan RB dapat diperoleh dari data pengamatan yang telah diberikan. Untuk nomor 2, hitung tahanan dalam dari voltmeter yang diselidiki. Yang A,
tahanan dalam pada gambar 4A. Dengan rumus yang sama seperti nomor 1A, R sama dengan V per I, dan data V dan I dapat dilihat dari tabel pengamatan yang telah diberikan. Lakukan perhitungan ini sebanyak 5 kali pengamatan yang telah diberikan. Untuk yang B, tahanan dalam pada gambar 4D. Dengan rumus R sama dengan V1 min V2 dibagi V2 dikali RB. V1 merupakan V tanpa RB dan V2 merupakan V dengan RB. Nilai V1, V2, dan RB dapat diperoleh dari tabel pengamatan yang telah diberikan. Lanjut untuk tugas akhir nomor 3. Dari hasil perhitungan pertanyaan nomor 2A, berilah koreksi terhadap hasil perhitungan pertanyaan nomor 2B dengan diketahui tegangan sumber E. Dengan rumus Vs sama dengan V tanpa RB ditambah V var. Ini Vs sama dengan V tanpa RB, V var-nya kita jalanin jadi I dikali R var. Terus kita cari dulu I-nya, I sama dengan Vs min V tanpa RB per R var. Nilai Vs, V tanpa RB, dan R var dapat diperoleh dari data yang telah diberikan. Lanjut, setelah mencari I, kita mencari RV percobaan. RV percobaan ini datanya dapat dilihat dari jawaban nomor 2A, yaitu R1 tambah R2 tambah R3 tambah R4 tambah R5 dibagi 5. Setelah mencari RV percobaan, kita mencari Vs, yaitu I dikali R var ditambah I dikali RV. RV perhitungannya Vs dikurang I dikali R var dibagi I. Vs dan R var dapat diperoleh dari data yang telah diberikan, dan I dapat dilihat dari data yang telah kita hitung di atas ini. Lalu kita cari KR-nya atau kesalahan relatif. RV perhitungan dikurang RV percobaan dibagi RV perhitungan dikali 100%. Untuk nomor 4, apakah besarnya harga koreksi tergantung pada harga RB? Jelaskan. Coba menurut kalian, apakah pada nomor 4 ini nilainya bergantung pada harga RB atau tidak? Apabila tidak, tolong dijelaskan. Terus nomor 5, apakah hasil perhitungan pertanyaan 1B perlu dikoreksi mengingat besarnya kesalahan-kesalahan yang timbul dalam pengukuran? Jelaskan. Untuk jawaban nomor 5, bagaimana? Boleh atau tidak menurut kalian dikoreksi lagi karena adanya kesalahan-kesalahan KR yang telah kalian hitung pada nomor 3 ini. Selanjutnya, untuk tugas akhir nomor 6, dari hasil perhitungan untuk RA yang didapat, berapakah harga tahanan shunt yang diperlukan untuk merubah ampere meter yang dipakai menjadi ampere meter masing-masing dengan skala maksimum 50 mA, 500 mA, dan 5 mA. Untuk yang pertama yaitu yang 5 mA. Sebelumnya kita mencari dulu N-nya. N sama dengan skala maksimum yang diinginkan dibagi skala maksimum ampere meter, di mana skala maksimum ampere meternya ini bernilai 500 dikali 10 pangkat min 6 ampere. Setelah mencari N, kita mencari R shunt. R shunt didapat dari RA dibagi N-1. RA ini diperoleh dari perhitungan nomor 1A. Untuk yang 50 mA dan 500 mA menggunakan cara yang sama dari yang 5 mA. Dan lakukan perhitungan masing-masing 5 mA, 50 mA, dan 500 mA sebanyak 5 perhitungan, dan total dari perhitungan nomor 6 yaitu 15 perhitungan. Untuk tugas akhir nomor 7, hitung tahanan muka untuk voltmeter yang dipakai. Bila batas ukur masing-masing dijadikan 10 volt, 50 volt, dan 100 volt. Yang pertama, untuk 10 volt. N sama dengan skala maksimum yang diinginkan dibagi skala maksimum voltmeter, di mana skala maksimum voltmeternya itu 100 dikali 10 pangkat min 3 volt. Setelah mencari N, mencari R shunt. R shunt sama dengan RV dikali N min 1, di mana RV-nya didapat dari perhitungan nomor 2A. Lakukan perhitungan R shunt ini sebanyak 5 perhitungan. Dan untuk 50 volt dan 100 volt menggunakan cara yang sama dari yang 10 volt. Sehingga total perhitungan dari nomor 7 yaitu 15 perhitungan. Sekian peragam praktikum berbasis daring dari Laboratorium Fisika Dasar, Modul 1, Voltmeter dan Ampermeter.
Jika ada pertanyaan atau penjelasan yang kurang paham, bisa ditanyakan kepada asisten yang standby pada kelas Microsoft Teams kalian masing-masing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, karena peragaan praktikum modul 1 sudah selesai, maka sekarang kita akan masuk ke pembahasan teori modul voltmeter dan ampermeter. Nah, untuk yang bertugas hari ini adalah Bang Laode. Silahkan Bang Laode, tempat dan waktunya dipersilahkan. Ya, terima kasih Kak Elita. Ya, sebelumnya saya mau tampilin dulu PPT-nya. Apakah share screen-nya udah muncul di layar kalian masing-masing? Sudah, Bang. Sudah, Bang. Sudah, Bang. Sudah, Bang. Oke. Ya. Aduh. Oke, sebelum saya menjelaskan, perkenalkan nama saya Laude Muhammad Rian. Saya sebagai perwakilan dari asisten laboratorium fisika dasar akan menjelaskan tentang voltmeter dan ampermeter, yang mana modul yang voltmeter dan ampermeter ini adalah modul pertama buat kalian semua. Dari ini semua, kita dari bidang kelistrikan itu kita tidak jauh-jauh dari alat ukur ini, voltmeter dan ampermeter, yang mana kita akan sering menggunakan ini dalam bidang kelistrikan kita sendiri. Ini merupakan voltmeter, dan di Mohon maaf, Bang. Suara Abang nggak ada atau bagaimana ya?
Sebentar ya, Dik. Ada kesalahan jaringan. Iya, Kak. Baik, Kak. Baik, Kak. Baik, Kak.
Halo. Baik, sebentar ya. Saya akan share screen sebentar. Iya, Kak. Baik, Kak. Iya, Kak. Halo, tes masuk. Iya, Kak. Iya, Masuk, Kak. Iya, Bang. Masuk, Bang. Tadi sampai slide berapa ya? Sampai ampermeter, Bang. Belum mulai, Bang. Baru slide 2, Bang. Oh, baru slide 2 ya. Sudah terlihat ya PPT-nya ya? Sudah, Bang. Sudah, Bang. Sudah, Bang. Oke, mohon maaf tadi terjadi kendala sedikit, kendala kesalahan teknis. Kita lanjutkan. Di sini judulnya, belum jalan. Oke, pada modul 1 ini adalah voltmeter dan ampermeter. Tadi sekiranya sudah dijelasin ya kalau voltmeter adalah alat ukur yang digunakan untuk mengukur tegangan, sedangkan
sebuah alat ukur yang digunakan untuk mengukur arus listrik seperti itu. Nah, di sini pada praktikum ini ada yang bisa menjelaskan nggak mengenai tujuannya? Menyebutkan sih sebenarnya, menyebutkan tujuan dari praktikum modul 1 ini. Silakan digunakan raise your hand. Iya, kepada Tarisa dipersilakan. Oke, asal ini on cam Kak atau enggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tarisa Amalia Pratiwi dengan NIM 2020-11244. Untuk tujuan dari praktikum kali ini, yang pertama itu mengukur kuat arus dan beda tegangan pada rangkaian arus searah, dan yang kedua mengukur tahanan dalam voltmeter dan amperemeter. Yang ketiga mengenal daerah pengukuran voltmeter dan amperemeter. Itu Kak. Oke, terima kasih. Bang. Ya, oke. Ya, oke, terima kasih Teresia ya tadi ya, yang telah menyebutkan tujuannya. Jadi benar ya, yang pertama itu kayak arah. Jadi kita power supply-nya itu menggunakan sumber DC seperti itu. Dengan mengukur kuat arus seperti yang saya bilang tadi, menggunakan ampere meter, di mana ampere meter untuk mengukur kuat arus menggunakan ampere meter itu rangkaian dipasang seri. Jadi bentar. Aduh. Jadi untuk mengukur arus yang pada sebuah komponen dengan menggunakan ampere meter, itu ampere meternya kita pasang seri seperti ini. Nah, sedangkan untuk mengukur tegangan itu dipasang secara paralel seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada beberapa definisi. Yang pertama ada arus listrik. Ada yang bisa menjelaskan apa itu arus listrik? Iya, kepada Ahdan dipersilakan. Terima kasih Kak. Sebelumnya perkenalkan, saya Ahdan Ahmad Mahfud dengan NIM 2020-11243. Seperti yang sudah saya jawab pada tugas pendahuluan, arus listrik yaitu sebuah aliran listrik yang terjadi akibat jumlah muatan listrik yang mengalir dari satu titik ke titik lain dalam suatu rangkaian tiap satuan waktu dengan simbol A dan satuannya ampere, Bang. Untuk rumusnya? Ya, Bang. Untuk rumusnya bagaimana? Sesuai definisimu tadi. Rumus dari arus listrik, Bang. Iya. Arus listrik simbolnya A, satuannya arus listrik simbolnya I, satuannya ampere, Bang. Kalau dipakaikan dalam rumus voltmeter itu biasanya arus listrik dikali hambatan I dikali R. Oke. Oh, kalau untuk arus listriknya V dibagi R, Bang. Maaf, Bang. Ya, oke. Tadi kan definisimu kan mirip-mirip seperti yang saya tampilkan ini. Jadi arus listrik itu adalah jumlah muatan listrik yang menghantar tiap satuan waktu. Di mana muatan listrik itu disimbolkan dengan Q, dengan satuan kolom seperti itu, kolom. Sedangkan untuk waktu itu disimbolkan dengan satuan sekon. Nah, I sendiri itu satuannya adalah ampere seperti itu. Memang boleh menggunakan R juga boleh, tapi tidak sesuai dengan pernyataanmu tadi kan, kalau kita menyebutkan definisi arus listrik dengan menggunakan rumus V sama dengan I kali R seperti itu. Selanjutnya beda tegangan, ada yang bisa menjelaskan nggak mengenai beda tegangan itu apa? Silakan digunakan fitur raise your hand-nya. Oke, kepada Asya Sami.
Anggraini. Ya, dipersilakan. Assalamualaikum Kak. Permisi, perkenalkan. Perkenalkan saya Asami Anggraini dengan NIM 2020-11251. Beda tegangan atau beda potensial adalah jumlah energi yang dibutuhkan untuk memindahkan unit muatan listrik dari satu tempat ke tempat lainnya. Beda potensial. Oke, terima kasih. Nah, sedikit saya koreksi. Jadi beda tegangan itu definisinya adalah beda jumlah muatan pada dua titik dalam suatu rangkaian tertutup, di mana beda tegangan itu sama aja kayak beda potensial seperti itu. Nah, terus tujuan selanjutnya ada mengukur tahanan dalam voltmeter dan ammeter, di mana nanti akan saya jelaskan lagi di data pengamatan seperti itu. Oke, kita lanjut dulu. Mengenal tujuan selanjutnya ialah ukuran voltmeter dan ampermeter. Nanti juga saya jelaskan pada data pengamatan. Oke, di sini ada beberapa alat dan perlengkapan. Ada yang bisa menyebutkan fungsi dan nama alat yang ada di layar ini? Dipersilahkan. Iya, kepada Rumania, dipersilakan. Perkenalkan Bang, nama saya Rumania Delia dengan NIM 2020-11239. Di sini saya akan menjelaskan fungsi-fungsi dari perlengkapan pada praktikum ini. Yang pertama itu ada voltmeter yang fungsinya untuk mengukur tegangan. Yang kedua itu ada ampermeter yang fungsinya untuk mengukur nilai arus. Yang ketiga itu ada sumber tegangan, di mana fungsinya untuk menyuplai tegangan dan dibantu dengan multimeter. Di bawahnya ada multimeter yang fungsinya untuk membaca besar tegangan pada suatu data. Di sampingnya ada kabel-kabel penghubung yang fungsinya sebagai penghubung antar komponen listrik. Yang di sampingnya ada bangku hambatan yang fungsinya untuk menghambat arus yang mengalir pada rangkaian. Yang terakhir ada variabel resistor yang fungsinya untuk mengkalibrasi voltmeter. Oke, sekiranya sudah benar semua ya apa yang disebutkan teman Anda tadi. Oke, sekiranya bisa pahamin lewat video juga bisa. Oke, terima kasih tadi yang telah menjawab. Saya lanjutkan dulu. Nah, di sini ada beberapa teori yang perlu kita pahami. Yang pertama mengenai tegangan ini beda sama beda tegangan tadi atau beda potensial. Jadi untuk tegangan ini definisinya adalah besarnya usaha atau energi yang diperlukan untuk memindahkan suatu muatan dari potensial yang lebih tinggi ke potensial lebih rendah. Seperti itu. Dan disimbolkan oleh V, di mana V sama dengan W. W itu adalah usaha atau energi, yang satunya adalah joule. Nah, G adalah muatan, yang satunya seperti itu. Nah, selanjutnya lagi. Kak Elita, halo Kak Elita. Iya, masuk Rian. Oke, silakan diambil alih. Oke, sepertinya jaringan Mas Rian itu ya rusak, bermasalah ya. Jadi saya lanjutin. Di sini saya akan share screen untuk modul. Nah, tadi Mas Rian sudah menjelaskan sampai di ini ya. Nih, sampai di tegangan, gaya gerak listrik, rangkaian listrik, dan hukum-hukumnya. Nah, di sini tadi juga sudah dijelaskan bahwa tegangan itu adalah besarnya usaha atau energi yang diperlukan untuk memindahkan suatu muatan dari potensial yang lebih tinggi ke potensial yang lebih rendah. Nah,
menurut kalian di sini, ini kan ada rumus yang V sama dengan W per Q. Nah, mungkin di sini ada yang punya rumus lain nggak mengenai tegangan? Nih, ada mungkin yang memiliki tanggapan lain? Ini tegangan listrik atau tegangan apa ya, Kak? Tegangan listrik kan, Tegangan Kak? listrik. Jadi, Oh, nah kalau di sini iya. kan ada V. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Larissa Amalia Pratiwi dengan NIM 2020-1124. Nah, untuk rumus yang lainnya itu yang di nomor 10, yang V sama dengan I per R, Kak. V sama dengan I dikali R, benar, itu arus dikali dengan hambatan. Nah, jadi rumus dari tegangan itu bisa dari banyak, bisa banyak ya, nggak cuma dari ini. Cuman untuk formulanya itu dia dari ini, seperti itu. Oke, kita lanjut ke gaya gerak listrik. Jadi gaya gerak, nah selanjutnya ada gaya gerak listrik. Nah, gaya gerak listrik itu adalah beda potensial antara dua titik sebelum terhubung ke rangkaian. Nah, nih. Nah, jadi bisa dicontohkan untuk gaya gerak listrik itu ada baterai, ada juga aki, kayak gitu. Gaya gerak listrik ini bisa dibilang gampangnya itu dia adalah sumber dari tegangan ketika dia akan mau masuk ke dalam rangkaian, seperti itu. Oke, di sini paham ya? Oke, nanti mungkin kalau misalnya saya lebih ke menjelaskan dulu, baru nanti ke tanya-tanyanya, seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada rangkaian listrik. Nah, jadi ada yang namanya rangkaian seri dan rangkaian paralel. Nah, di sini nih, rangkaian itu ada dua. Ada yang bisa jelasin nggak bedanya dari rangkaian seri dan paralel itu apa aja? Halo? Ada yang bisa jelasin? Kak Amel, ini